maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak. Anak saya marah tuh, oh my god, ini privasi aku loh, ini kok Alhamdulillah sih enggak, cuma saya jadi trauma gitu. Drama perseteruan panjang yang melibatkan selebritis Rian Wartiatrigina alias Erin dan mantan pekerja rumah tangganya Herawati masih terus bergulir panas hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, belakangan ini Herawati memang terus bepergian ke sana kemari, membawa perkara ini ke hadapan sederet petinggi negeri. Salah satunya, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui rapat dengar pendapat. Namun hal itulah yang agaknya menimbulkan perasaan tidak terima bercampur murka di hati Erin. Apalagi ia menilai semua yang diucap Hera sangat jauh dari kenyataan. Sampai-sampai membuat Erin menyuarakan pernyataan mengejutkan, yakni dengan tegas menutup peluang damai. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek menurut saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan. Se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, apalagi pisau, itu sangat keterlaluan. Maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Kalau pihak sananya ada etikat baik untuk berdamai, ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan, kalau seperti itu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan lapang dada lah. Untuk saat ini klien kami masih belum ada ke arah sana ya. Saya pokoknya sampai hukum, karena saya mau Jadi biarkan proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertarungkan nama saya. Apa yang terjadi belakangan ini tampaknya benar-benar berhasil menyisakan perasaan kecewa yang begitu dalam menggores hati Erin. Ia merasa tersudutkan dengan semua opini dan pendapat yang tersebar di mana-mana mengenai dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang kerap kali ia lakukan kepada para pekerja rumah tangga. Seperti apa yang diembuskan pihak seberang melalui berbagai kesempatan, salah satunya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3. Menanggapi itu semua, Erin pun menguak sederet fakta baru yang cukup mengagetkan. Lantas, seperti apa fakta-fakta baru yang dikuak Erin? Jadi kan sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah, karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak bener. Nah dari sini aja dia udah bilang, yang mau kerja mangga ganti aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini nih si Hera ya. Nih ya dari akunnya dia ngomong nih, kalau kalau saya orangnya jahat atau apa, pasti kan dia udah ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin, katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji tuh. Berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang nggak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah demi nama baik. Sangat ya, karena ini jauh dari kata praduga dan diduga. Dan dia melakukan ya wajar nggak pembantu perempuan merokok di rumah majikan? Sangatlah wajar ya. Dan itu ada bukti CCTV-nya ya teman-teman. Dalam kesempatan yang sama, Erin tak hanya membongkar dugaan yang baru, tetapi juga memberikan penjabaran lebih detail terhadap dugaan-dugaan yang sebelumnya sudah ia bongkar, khususnya terhadap dugaan perilaku kurang menyenangkan Herawati di sosial media.
Tentu sudah diketahui sebelumnya, jika Erin menyebut Hera kerap kali mengunggah konten media sosial yang melanggar hak privasi putra-putrinya. Dan melalui konferensi pers yang ia gelar kemarin, Erin membawa fakta baru terkait itu. Lantas, seperti apa penjelasan Erin dan pihak kuasa hukum? Mungkin saya bisa jelaskan ya, dari akun yang bernama Hera Mam Gemoy ini telah keluar dari ranah privasi sebagai ART di rumah Ibu Erin. Saya bisa lihat di sini banyak postingan-postingan mantan ART ini yang dia menulis caption menemani suami masak dulu. Jadi dia tuh sudah benar-benar sangat halunya tuh terlalu tinggi menurut saya. Dia foto tanpa izin dari anaknya Ibu Erin. Dan ini sangat terlihat bahwa anak ibu itu sangat tidak nyaman ya Bu ya? Ya, yang katanya anaknya tahu kok kalau di foto. Ya anaknya kan tahu kalau di foto, tapi nggak tahu dia Ada gestur yang tidak nyaman. Dia nggak tahu kalau di upload di sosmednya di dan sosmednya. apalagi dibikin caption seperti itu. Itu kan nggak pantas. Sudah sangat melanggar Dan dia privasi. tahu kalau Dio itu memang nggak suka di video-videoin sampai dia ngomong kayak gitu tuh. Ya, mantan ART ini tidak hanya sekali mengupload. Jadi dia Terus-terusan continuity konten. seperti Hampir sesuatu tiap yang hari. kebiasaan gitu. Mungkin kalau saya bisa cek juga sepertinya di mantan bosnya juga dia melakukan hal yang seperti itu. Dan dia tahu loh, Patut diduga anak ya. saya itu yang nomor 1 itu dia anti kamera tuh. Dia bilang sendiri kan, The next, anaknya Pak Haji Andre Taulani, Masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam, kaos oblong doang. Ini maksudnya apa? Jadi kayak kalau kita bisa lihat, framing negatifnya sudah mulai muncul di sini. Di sini penyebaran aib. Jadi di luar rumah tidak akan ada orang yang tahu ketika orang ini mengupload dengan bahasa-bahasa yang memalukan seperti ini menurut saya. Karena nggak mungkin dong seorang anak jadi tidak merasa nyaman kan di rumahnya sendiri kalau ada orang yang update di sosial medianya. Secara detail dan menyeluruh, mantan istri komedian Andre Taulani itu membongkar sederet dugaan perilaku kurang baik Hera di dunia maya. Mulai dari kata-kata kurang elok yang ia sematkan tiap kali membagikan potret putra sulung Erin mengenakan pakaian-pakaian sang putri, hingga menyebarluaskan kamar mereka. Erin pun tak menampik jika kabar ini juga telah sampai ke telinga para buah hatinya. Dan mengejutkannya lagi, hal itu berhasil memancing amarah sang putra yang merasa telah dilanggar privasinya. anak saya marah tuh, oh my god ini privasi aku loh, ini kok marah. Semua marah. Banget Sangat anak-anak, marah. apalagi Dio. Ya, oh pokoknya Mama sabar ya, anak-anak tuh sampai kayak gitu, Mama sabar ya, kalian juga ya, kalian juga sabar, mohon maaf nih gara-gara ada kasus seperti ini, kalian jadi ditanya-tanya sama teman-teman kalian ya, maksudnya ya udahlah, anak-anak tuh udah ya, izin foto doang, tapi dia nggak tahu kalau di upload dan kata-kata captionnya seperti itu, gitu. Jadi kalau minta foto tuh anak saya sama siapa aja mau, sama ketemu di mall sama siapa mau foto, tapi maksudnya nggak tahu dengan kata-kata yang Terlalu vulgar ya. cuma pakai celana dalam doang, pakai kaos oblong, itu kan udah Menyerang ya. malu itu teman-temannya dia kalau misalnya tahu. Itu kan ranah malu, Mas. privasi ya. Privacy, apalagi Betul. kamar Di kasur, foto. kamar mandi, Semua kamar anak-anak. di video ini dia. Tak berhenti sampai di situ saja. Melalui kesempatan kemarin, Erin juga menguak fakta yang begitu mengejutkan. Yang mana, Erin mengaku telah memegang bukti bahwa sederet perilaku Hera yang ia permasalahkan kini telah berulang kali terjadi. Bukan hanya ketika Hera bekerja di kediaman Erin, tetapi juga di tempat-tempat sebelumnya. Dia ternyata memang jadi saya sebelumnya memang dia suka mengkonten anak-anak orang gitu. Ya pokoknya gitu, tadi adalah pokoknya di postingan Facebooknya, kalau saya pas cek-cek lagi Ke bawah ya. ke bawah lagi ternyata dia memang suka kontenin anak-anak majikan yang sebelumnya. Kayaknya dia pernah kerja di sama majikan sebelumnya, sama melakukan hal yang sama. Dan anaknya difoto, tidak di blur. Ya, Jadi menurut saya ini memang harus ada Memang. efek jerah ya. iya. Karena tidak baik juga kalau seorang ART ataupun mantan ART mengupload apapun yang berbau hal-hal privasi untuk majikan ataupun mantan majikan, karena ya situasinya sama.
kalau memang mantan ART itu perempuan, klien kami juga perempuan. Berkaca dari sederet fakta baru yang ia kuak habis, pihak Erin tampaknya semakin siap untuk mengejar perkara ini sampai ke ujungnya. Hal itu terbukti dari sikapnya yang mengakui enggan menempuh jalan damai dengan Hera. Sebaliknya, Erin justru semakin memperkuat barisan pertahanan hukumnya. Ya, melalui kesempatan yang sama, Erin juga mengumumkan kehadiran 3 advokat baru yang akan ikut membela Erin dalam perjalanan perkaranya dengan Hera. Kami akan menyampaikan bahwa hari ini Ibu Erin selaku klien kami sudah menandatangani surat kuasa dan menunjuk kami sebagai kantor hukum yang akan membela beliau. Saat ini kami akan menanggapi pemberitaan yang saat ini sedang berkembang ya di media sosial dan di publik. Kami meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dimana sebelum seluruh fakta dan proses hukum diperiksa secara utuh. ART yang masih ada di kediaman Ibu Erin klien kami juga sudah memberi keterangan ya pada saat ini yang ada di rumah juga keadaannya sehat dan aman. Lebih lanjut, Erin dan kuasa hukum juga berbagi penjelasan soal rencana mereka ke depan. Seperti apa yang sudah dituturkan sebelumnya, pihak Erin mengaku tengah mengajukan permohonan diadakannya rapat dengan pendapat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan itu saja, pihak Erin pun berencana untuk berkirim surat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Semua itu mereka lakukan demi memberikan sudut pandang lain kepada para pemangku kuasa sebelum proses hukum berlanjut makin jauh. Ini dalam waktu dekat, klien kami mungkin juga akan FDP ke DPR yang untuk mengimbangi pemberitaan dari Hera atau pengaduan dari Hera ke DPR. Dan saya akan kasih bukti-buktinya Supaya bahwa bisa didengar dari dua pihak ya, karena yang di berita ini kan hanya dari sisinya Hera gitu. Sementara kan DPR itu kan memang tempat kita untuk menyuarakan apa yang terjadi. Itu hak semua warga negara ya, secara konstituen tuh kita punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi kembali lagi untuk proses hukum itu kan adanya di aparat penegak hukum. Nah itu pun kita akan patuh untuk mengikuti prosedur hukum yang nanti akan dijalanin. Tapi di satu sisi kita juga akan menyampaikan keterangan dari pihaknya Bu Erin ke DPR, dan mungkin juga kami akan bersurat ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Iya. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan persoalan itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan untuk itu. Konflik perseteruan yang melibatkan Erin dan Hera, sang pekerja rumah tangga, tak hanya bergulir semakin sengit, tetapi juga memakan waktu yang lama. Dan tentunya semua rangkaian yang tengah berjalan tidak datang secara cuma-cuma. Ada harga yang harus ia bayar secara konten, khususnya dari segi mental dan psikologis. Bagaimana tidak, selama proses hukum berjalan, nama Erin habis dibicarakan di mana-mana, lengkap dengan deru cerca dan caci maki yang deras datangnya. Lantas, mungkinkah semua ini memberikan tekanan cukup berat bagi Erin dan para pekerja rumah tangga lainnya? Alhamdulillah sih enggak, cuma saya jadi trauma gitu. Jadi kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya udah pernah ambil nawarin gitu, maksudnya masih nyari nggak Bu gitu. Terus begitu saya bilang, "Tar dulu deh," gitu, saya nyarinya maunya nggak mau dari penyalur aja, dari temen-temen aja, dari temen-temen dari kampung langsung gitu. Tapi yang udah pengalaman kerja, saya maunya kayak gitu aja sekarang. Iya sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer-buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.